Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait industri oligopoli dan industri monopoli. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitri Ayu Anggreni, NIM 357. Di sini saya akan menjelaskan terkait industri oligopoli. Poin A, andaian-andaian formal. Pada kegiatan ekonomi sehari-hari, sering kita jumpai bahwa setiap perusahaan menghadapi pesaing-pesaing nyata di dalam pasar, sehingga setiap tindakan yang mereka ambil akan berpengaruh terhadap perilaku pesaing-pesaing lainnya yang terdapat di dalam pasar. Industri oligopoli secara umum memiliki beberapa andaian formal, yaitu sebagai berikut. 1. Di dalam pasar terdapat sejumlah kecil perusahaan yang menguasai pasar. Pada industri yang berstruktur, pasar oligopoli biasanya ditentukan oleh hadirnya sejumlah besar perusahaan yang beroperasi, namun sedikit di antara mereka yang dapat menguasai pasar. Perusahaan-perusahaan industri yang berada di dalam pasar dapat berjumlah banyak, namun mereka dapat pula memiliki skala produksi yang berbeda. Yang kedua, produksi yang dihasilkan adalah homogeni atau dilakukannya diferensiasi produk. Dari aspek produk yang dijual, terlihat pula perbedaan tampilan produk yang dihasilkan oleh produsen industri, sehingga akan menentukan perilaku pesaing bagi perusahaan industri yang berada di dalam pasar tersebut. Untuk yang ketiga, yaitu produsen sebagai penentu harga atau price maker. Perusahaan industri yang mapan dapat memiliki keunggulan pesaing yang terbentuk secara alamiah, misalnya jumlah modal yang besar ataupun efisiensi di dalam produksi. Dengan demikian, perusahaan industri yang menguasai pasar dapat mengatur output dan harga jual yang berlaku di dalam pasar akibat keunggulan kompetitif yang mereka miliki. Selanjutnya, keuntungan meningkat dan perusahaan-perusahaan industri yang mapan tersebut menjadi dominan di dalam pasar. Dan untuk keempat adalah adanya rintangan bagi perusahaan untuk keluar atau memasuki pasar. Ada dua rintangan, yaitu rintangan alamiah dan rintangan artifisial. Rintangan alamiah adalah rintangan yang dimiliki oleh setiap perusahaan yang mapan yang berada di dalam pasar untuk menghambat masuknya pesaing potensial yang diperoleh secara alamiah, seperti unggul di dalam kepemilikan faktor modal, efisiensi dalam berproduksi, dan memiliki manajemen bisnis yang unggul. Sedangkan untuk rintangan artifisial dapat berupa keunggulan yang diberikan perusahaan karena ditunjuk oleh pemerintah dan kolusi formal. Perusahaan industri yang dominan pada dasarnya dapat menghalangi calon pesaing guna memasuki pasar dengan rintangan-rintangan masuk alamiah yang mereka miliki. Yang kelima adalah produsen memaksimumkan keuntungan. Andaian ini merupakan andaian pokok yang membedakan antara jenis perusahaan industri yang berorientasi kepada keuntungan dengan jenis perusahaan yang bersifat sosial. Perusahaan swasta umumnya bertujuan memaksimumkan keuntungan. Perusahaan industri oligopoli berproduksi pada kurva permintaan yang berada yang negatif dengan harga jual berada di atas biaya produksi rata-rata. Hal ini terjadi karena adanya kehendak para oligopolis untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dalam pasar, sehingga oligopolis menjalankan berbagai strategi pasar untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Saya Dimas Arya Permana, NIM 370, akan melanjutkan materi sebelumnya. B. Struktur perilaku kinerja. Sebagaimana halnya kurva permintaan pasar perusahaan individu pada struktur pasar persaingan tidak sempurna lain-lainnya, maka kurva permintaan pasar perusahaan individu industri oligopoli juga berkemiringan negatif. Hal ini terjadi karena adanya kemampuan beberapa produsen industri guna mengendalikan keadaan pasar, baik harga maupun kuantitas output, sehingga mereka dapat mengatur harga dan output sedemikian rupa untuk meningkatkan atau menurunkan agar keuntungan menjadi maksimal. Terlihat ada perbedaan yang nyata antara kinerja industri yang berstruktur pasar oligopoli dengan industri yang berstruktur pasar persaingan sempurna.
Pada industri oligopoli ditandai oleh adanya misallocation and distribution resource. Pada industri oligopoli, sumber-sumber ekonomi dikuasai oleh beberapa perusahaan industri yang kuat saja, sehingga distribusi output menjadi tidak merata. C. Oligopoli bebas dan interdependensi. Struktur pasar industri oligopoli pada dasarnya dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu bersaing secara bebas atau antar pesaing di dalam industri bersifat saling ketergantungan satu dengan lainnya. Oligopoli bebas. Setiap persaingan yang berada di dalam pasar bersaing secara bebas guna merebut dan memperluas bagian pasar yang mungkin dapat diperolehnya. Pada jenis oligopoli ini, masing-masing perusahaan industri tidak terikat secara langsung antara satu pesaing dengan pesaing lainnya, sehingga mereka masing-masing bebas mengatur strategi guna merebut bagian pasar yang mereka harapkan. Oligopoli interdependensi. Pada model oligopoli interdependensi, setiap pesaing yang berada di dalam pasar adalah tidak dapat bertindak secara bebas guna mengatur keadaan harga jual dan output pasar mereka. Setiap tindakan yang mereka jalankan akan selalu diamati oleh pesaing-pesaing lainnya yang berada di dalam pasar. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adibatul Farda Maryam, NIM 340 akan melanjutkan materi. Struktur pasar monopoli industri adalah bentuk ekstrim daripada struktur industri persaingan tidak sempurna. Kehadiran industri berstruktur pasar monopoli di dalam pasar umumnya tidak disukai oleh masyarakat secara luas. Hal ini disebabkan industri monopoli sering menimbulkan kerugian-kerugian bagi kelangsungan hidup perekonomian, sehingga keadaan perekonomian cenderung menjadi tidak sehat dan mendatangkan keuntungan untuk sekelompok masyarakat serta mendatangkan kerugian kepada masyarakat secara luas. Industri monopoli pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu monopoli murni dan monopoli tidak murni. Adam Smith menganjurkan perlunya perombakan struktur pasar di dalam perekonomian dari sebelumnya bersifat monopoli, kemudian dirubah menjadi persaingan sempurna. Selanjutnya mengenai andaian-andaian. Andaian pertama terkait jumlah perusahaan industri bersifat tunggal mencerminkan bahwa monopoli sebenarnya tidak menghadapi pesaing nyata di dalam pasar. Kemudian andaian kedua menyatakan bahwa produk industri yang dihasilkan oleh monopolis adalah bersifat homogen. Andaian ini menjadi semakin jelas kalau di dalam industri hanya terdapat satu perusahaan. Tentunya output yang ditawarkan di pasar bersifat homogen. Ketiga, produsen dianggap sebagai penentu harga. Andaian tersebut mengundang makna bahwa keadaan pasar sepenuhnya dikuasai oleh produsen, baik dalam hal mengatur harga jual yang berlaku maupun mengatur jumlah output yang harus disediakan di dalam pasar guna memenuhi permintaan pasar. Keempat, pada industri monopoli diandalkan bahwa di dalam pasar terdapat rintangan-rintangan bagi pesaing potensial untuk keluar atau masuk di pasar. Pesaing potensial tidak bebas bertindak untuk memasuki ataupun keluar dari pasar. Kemudian mengenai struktur perilaku dan kinerja, berdasarkan andaian-andaian yang telah disebutkan sebelumnya bahwa sesungguhnya monopolis berusaha mengatur suasana pasar. Monopolis menghadapi kurva permintaan pasar bermiringan negatif dengan kurva penerimaan marginal berada di bawah kurva permintaan pasar. Industri monopoli lebih menyukai berproduksi pada rentang wilayah kurva biaya rata-rata yang sedang menurun. Kemudian keberadaan industri monopoli di dalam pasar adalah dapat diakui menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara luas kalau industri tersebut hanya mengutamakan keuntungan ekonomi semata. Akan tetapi, kalau kehadirannya disertai dengan pengenalan teknologi baru, output yang berkualitas dan harga jual yang
murah, maka kehadiran industri monopoli tentunya tidaklah bahaya bagi masyarakat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.